Halo sobat-sobat Cemopal, selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Di Minggu Advent yang keempat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci tulisan Santo Lukas. Dimuliakanlah nama Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat-sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat, sekaligus ini menjadi pekan terakhir dalam lingkaran Advent. Sahabat-sahabat muda, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tentu Natal adalah bentuk ekspresi manusiawi kita dalam menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Tentu untuk kita umat Katolik bukanlah hal yang baru bahwa peran lingkaran Advent dalam liturgi Katolik. Peran masa Advent ialah masa penuh dengan penantian dan persiapan bagi kita untuk menyambut Yesus Sang Mesias dalam peristiwa inkarnasi. Sebagaimana masa Advent adalah masa penantian dan persiapan, maka hal-hal yang sifatnya manusiawi telah dipersiapkan, seperti pernak-pernik Natal telah dipersiapkan, kado-kado Natal, outfit-outfit yang mungkin digunakan pada saat Natal, menentukan waktu untuk Natal di mana, pun juga kita memilih Natal bersama siapa. Tentu ini adalah persiapan-persiapan yang sifatnya lahiriah. Tetapi hal yang paling penting dalam peristiwa atau masa Advent ini adalah bagaimana kita menyambut Kristus dengan persiapan-persiapan yang sifatnya rohani. Saudara-saudariku, masa Advent sebentar lagi akan usai. Perlu menjadi momen yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar peristiwa kelahiran Yesus Sang Mesias menjadi lebih bermakna dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik melalui bacaan yang diperdengarkan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45, bahwa Lukas penginjil menarasikan tentang dua tokoh, yaitu Maria dan Elisabet dalam suatu perjumpaan. Perjumpaan yang penuh cinta itu dimulai oleh Maria yang berjalan ke pegunungan menuju kota di Yehuda, menuju rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Sontak mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat muda sekalian, melalui peristiwa antara Maria dan Elisabet, kita dapat merenungkan dan merefleksikan bahwa perjalanan menuju pada suatu perjumpaan yang dimulai oleh Maria bukanlah perjalanan belaka tanpa tujuan. Tetapi lebih dari itu, jika dimaknai secara bersama, bahwa perjalanan Maria
adalah suatu perjalanan spiritual dalam iman yang membawa salam yang dibungkus dalam sukacita kepada Elisabet. Saudara-saudara, sahabat-sahabat mudaku sekalian, perjumpaan penuh cinta antara Maria dan Elisabet adalah perjumpaan penuh rahmat yang sekiranya menjadi motivasi bagi kita semua secara khusus dalam menyambut masa Advent ini, kita mewartakan kasih dan sukacita bagi sesama. Mengingat pewartaan sukacita, pewartaan kasih persaudaraan adalah hal yang mendesak, agar kita mewartakan kepada mereka yang terpinggirkan, mereka yang hidup dalam tekanan, bagi yang hidup dalam ketidakpastian, dan bagi mereka yang hilang akan harapan dalam hidup ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadikan masa Advent ini sebagai momen yang istimewa untuk kita mewartakan kasih, sukacita dan persaudaraan bagi orang lain, khususnya bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Semoga momen Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, kita dapat dimampukan untuk menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, menjadi pribadi yang hidup dalam sukacita, dan menjadi pribadi yang hidup dalam kasih dan persaudaraan. Sahabat-sahabat Cemiopal, demikian refleksi Minggu Advent yang keempat. Selamat menantikan kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Selamat berhari Minggu.